الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-43 dengan judul tahapan ketiga dan perang Hunain. Ini merupakan tahapan terakhir dari tahapan-tahapan kehidupan Rasulullah SAW, menggambarkan kesuksesan yang dihasilkan dakwah Islam setelah sekian lama terjun dalam medan jihad, melewati kesulitan, ujian, kegundahan, keguncangan, pertempuran dan peperangan yang dilalui selama kurang lebih 20 tahun. Penaklukan Makkah merupakan hasil paling penting yang diraih orang-orang muslim pada tahun-tahun itu. Alhasil, perjalanan hari dan udara Jazirah Arab berubah total. Penaklukan Makkah ini merupakan batas penentu antara batas sebelumnya dan sesudahnya. Sebelum itu, Quraisy di mata bangsa Arab merupakan pelindung agama dan penolongnya. Bangsa Arab pada saat itu mengikuti mereka dalam masalah ini. Karena itu, tunduknya Quraisy dianggap sebagai kesudahan dari agama paganis di Jazirah Arab. Tahapan ketiga ini dapat dibagi menjadi dua lembaran. Pertama, lembaran perjuangan dan peperangan. Dua, lembaran berbagai kabilah dan bangsa yang berlomba-lomba memeluk Islam. Dua lembaran ini saling berkait dan bergantian dalam tahapan ini. Satu peristiwa dalam satu lembaran terjadi di sela-sela lembaran lainnya, tetapi kami akan mengupasnya berdasarkan rentetan peristiwanya, dan kami menjanjikan masing-masing lembaran ini secara terpisah dari yang lain dengan pertimbangan karena lembaran peperangan lebih mudah untuk dikaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan lebih pas untuk disajikan ketimbang lainnya. Perang Hunain. Penaklukan Makkah seperti sebuah tamparan keras yang dirasakan bangsa Arab. Berbagai kabilah di sekitar Makkah terhenyak keheranan, seakan tak percaya terhadap apa yang terjadi. Ini suatu yang tak mungkin bisa dihalangi. Maka yang menolak tunduk tinggal beberapa kabilah yang memang masih mempunyai nyali dan kuat, yang dipelopori beberapa suku Hawasin dan Sakif. Ada beberapa suku lain yang berhimpun bersama mereka, seperti Nasr, Jusam, Sa'ad bin Bakar, dan beberapa orang dari Bani Hilal yang berasal dari Qais dan Ailan. Suku-suku ini melihat dirinya masih layak dihormati dan tidak sudi tunduk kepada Islam setelah penaklukan Makkah. Mereka semua berhimpun di bawah pimpinan Malik bin Auf al-Nasri dan mengambil keputusan bulat untuk memerangi orang-orang muslim. Keberangkatan pasukan musuh. Setelah komandan tertinggi pasukan musuh, Malik bin Auf memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap orang-orang muslim, maka dia memberangkatkan pasukan
sambil membawa harta benda, wanita dan anak-anak mereka, hingga mereka tiba di Autas dan bermarkas di sana. Autas adalah suatu lembah di Hawasin dekat Hunain, tetapi tidak masuk wilayah Hunain. Sementara Hunain adalah suatu lembah berdekatan dengan Zulmajaz. Jarak tempat ini dengan Makkah ada 10 mil lebih ditempuh dari Arafah. Penolakan terhadap pendapat komandan pasukan. Setelah pasukan musuh ini berada di Autas, Duraid bin As-Simah, orang buta yang sudah tua namun memiliki banyak pengalaman dalam peperangan, orang yang sangat pemberani, dan kali ini juga bergabung bersama pasukan, bertanya, "Lembah apa ini?" Orang-orang menjawab, "Autas." Duraid berkata, "Ini adalah tempat yang paling tepat untuk kuda, bukan tempat yang tinggi dan bebatuan, tidak pula tempat yang datar dan lunak tanahnya. Mengapa ku dengar suara lenguhan unta, ringkikan keledai, tangis anak-anak dan embekan domba?" Mereka menjawab, "Malik bin Auf menggiring manusia beserta wanita, harta benda dan anak-anak mereka." Lalu Duraid memanggil Malik bin Auf, menanyakan alasan mengerahkan manusia bersama wanita, harta benda dan anak-anak mereka. Malik menjawab, "Aku ingin setiap orang melibatkan keluarga dan harta bendanya dalam peperangan." Duraid berkata, "Demi Allah, ini sama dengan menggembala domba. Apakah hal ini bisa menolong orang yang sudah kalah? Kalaupun engkau menang, maka tidak ada yang berguna kecuali laki-laki bersama pedang dan tombaknya. Sebaliknya, jika engkau kalah, sama saja engkau mencemarkan keluarga dan harta bendamu." Kemudian Duraid menanyakan suku-suku yang bergabung dalam pasukan dan pemimpin-pemimpinnya. Lalu dia berkata, "Wahai Malik, tidak selayaknya engkau membawa penduduk Hawasin ini ke tengah pasukan. Bawalah mereka ke tempat tinggalnya yang aman dan terlindungi. Setelah itu hadapilah orang-orang muslim dengan inti pasukan ini. Jika engkau menang, maka apa yang ada di belakangmu tetap aman, dan jika engkau kalah, berarti engkau masih bisa menolong keluarga dan harta bendamu." Tetapi Malik bin Auf menolak saran dan permintaan Duraid ini, seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melaksanakan saranmu itu, karena engkau sudah tua renta dan pikiranmu pun sudah tumpul. Demi Allah, lebih baik penduduk Hawasin tunduk kepadaku, ataukah aku akan menusukkan pedangku ini hingga dia enyah dariku." Malik tidak menghendaki nama Duraid disebut-sebut lagi, begitu pula pendapatnya. "Kami taat kepadamu," kata mereka. Akhirnya Duraid hanya bisa berkata, "Ini suatu hari yang tak pernah kusaksikan, dan aku tidak pernah diuji seperti ini." Mata-mata dari masing-masing pihak. Malik bin Auf mengirim beberapa mata-mata untuk mencari informasi tentang kaum muslimin, tetapi mereka menjadi cerai-berai. Setelah mereka kembali lagi, Malik berkata, "Celaka kalian, ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami berpapasan dengan sekumpulan laki-laki yang berpakaian putih menunggang kuda yang gagah. Demi Allah, lebih baik kami menarik diri daripada kami mendapat musibah." Sementara pada saat yang sama, Rasulullah SAW mengutus Abu Hadrat al-Islami untuk memata-matai keberangkatan musuh dan memerintahkan agar menyusup ke tengah-tengah mereka. Maka dia ikut menyusup di tengah pasukan musuh dan mengetahui apa-apa yang seharusnya dia ketahui, lalu kembali lagi dan memberitahukannya kepada beliau. Rasulullah SAW meninggalkan Makkah pada tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijrah. Rasulullah SAW meninggalkan Makkah atau bertepatan dengan hari ke-19 semenjak beliau memasuki Makkah. Beliau berangkat bersama 12.000 orang. 10.000 orang yang berangkat bersama beliau untuk menaklukkan Makkah, dan sisanya dari penduduk Makkah yang baru saja masuk Islam. Beliau meminjam 100 baju besi dan perlengkapannya dari Sofwan bin Umayyah, dan beliau menunjuk Attab bin Usaid. Pada petang harinya, ada seorang penunggang kuda yang muncul di hadapan beliau sambil berkata, "Aku baru saja mengamati bukit ini dan itu. Pada saat itu aku melihat Hawasin yang sedang berangkat dengan membawa ternak dan domba milik mereka." Rasulullah SAW tersenyum mendengarnya, lalu bersabda,
Itu adalah harta rampasan milik orang-orang muslim besok hari jika Allah menghendaki. Pada malam itu beliau menugasi Anas bin Abu Marsad al-Ghanwi sebagai penjaga. Dalam perjalanan menuju Hunain, mereka melewati sebuah pohon yang besar yang disebut Zatu Anwat. Dulu orang-orang Arab biasa menggantungkan senjata di pohon itu, menyembelih korban di dekatnya dan mengelilinginya. Sebagian prajurit ada yang berkata kepada beliau, "Buatlah bagi kami Zatu Anwat sebagaimana mereka dulu memiliki Zatu Anwat." Beliau bersabda, "Allahu Akbar, demi yang diri Muhammad ada di tangannya, kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan kaum Musa. Buatlah bagi kami sebuah sesembahan seperti sesembahan mereka. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Itu adalah jalan-jalan kehidupan. Kalian benar-benar mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian." Karena melihat banyaknya jumlah prajurit, sebagian di antara mereka ada yang berkata, "Kali ini kita tidak mungkin bisa dikalahkan." Padahal justru hal itu mendatangkan kesulitan tersendiri bagi Rasulullah SAW. Pasukan Islam mendapat serangan secara tiba-tiba. Pada malam Rabu tanggal 10 Syawal, pasukan Islam tiba di Hunain. Sementara itu Malik bin Auf dan pasukannya lebih dahulu tiba di sana dan memasukkan pasukan ke sana pada malam hari. Dia memancarkan pasukan dan menempatkan mereka di setiap jalan masuk, di sela-sela bukit dan di celukan yang tersembunyi. Dia memerintahkan untuk menyerang pasukan muslimin selagi sudah mulai tampak. Lalu semua pasukan melancarkan serangan secara serentak. Menjelang subuh, Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan, menyerahkan bendera dan membagi-bagi tugas di antara mereka. Tepat pada waktu subuh yang suasananya masih gelap, orang-orang muslim tiba di lembah Hunain dan mulai memasang kewaspadaan. Mereka tidak tahu adanya pasukan musuh yang bersembunyi di samping celah bukit. Saat itulah pasukan muslimin mendapat serangan anak panah secara serentak dan tiba-tiba, hingga membuat mereka mundur lagi ke belakang, lari kocar-kacir. Seseorang tidak lagi memperdulikan temannya. Ini kekalahan yang sulit dipercaya, sehingga Abu Sufyan bin Harb yang baru saja masuk Islam berkata, kekalahan mereka tidak berujung hingga sampai ke Laut Merah. Jabalah atau Qaladah bin Al-Junaid berseru, "Ketahuilah, pahlawan waktu Sawat adalah hari ini." Rasulullah SAW berbelok ke arah kanan sambil berseru, "Kemarilah wahai semua orang, aku adalah Rasul Allah, aku adalah Muhammad bin Abdullah." Namun mereka tidak peduli lagi. Yang ada di benak mereka hanyalah keinginan untuk lari dan menyelamatkan diri, sehingga yang menyisa di tempat beliau hanya beberapa orang dari Muhajirin dan sanak keluarga beliau. Pada saat itulah tampak betapa hebat keberanian Rasulullah SAW yang tiada tandingannya. Beliau siap-siap memacu bagolnya ke arah orang-orang kafir sambil bersabda, "Akulah sang Nabi dan ini bukan dusta. Akulah keturunan Abdul Muttalib." Hanya saja Abu Sufyan bin Al-Haris segera memegang tali kekang bagol beliau dan Al-Abbas memegang pelananya, berusaha untuk menahannya agar bagal beliau tidak lari. Beliau turun dari punggung bagal lalu berdoa, "Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu." Orang-orang muslim kembali dan peperangan berkobar lagi. Rasulullah SAW memerintahkan paman beliau Al-Abbas, orang yang suaranya paling lantang, untuk menyeru para sahabat. Al-Abbas menuturkan, "Aku pun berteriak dengan suara sekeras-kerasnya, 'Manakah orang yang berikrar di bawah pohon?' Al-Abbas menuturkan, 'Demi Allah, seakan-akan perasaan mereka sangat saat mendengar teriakanku ini seperti seekor induk sapi terhadap anaknya.' Mereka menyahut, 'Kami mendengar seruanmu, kami mendengar seruanmu.' Ada seseorang yang memerintahkan ontanya untuk membungkuk, namun ontanya itu tidak menurut. Maka dia hanya mengambil baju besinya lalu mengenakannya, juga mengambil pedang dan tamengnya serta melepaskan ontanya. Dia segera pergi menuju arah seruan hingga tiba di dekat Rasulullah SAW. Setelah ada 100 orang yang berkumpul bersama beliau, barulah mereka siap menghadapi musuh dan siap bertempur. Seruan juga ditujukan kepada orang-orang Ansor, bahkan seruan juga ditujukan kepada Bani Al-Haris bin Al-Kharsraj.
bin al-Khazraj. Kini sudah berhimpun pasukan muslimin yang cukup banyak. Kedua pasukan saling melancarkan serangan. Beliau memandang ke arah kancah peperangan yang semakin seru dan gencar sambil bersabda, "Disinilah peperangan berkobar." Lalu beliau memungut segenggam pasir dan melontarkannya ke arah musuh. Tak seorang pun di antara mereka yang terkena semburan pasir, melainkan matanya penuh dengan butir-butir pasir sehingga mereka sulit melihat kekalahan musuh. Tak seberapa lama setelah beliau melontarkan genggaman pasir, musuh mengalami kekalahan yang secara telak. Tidak kurang dari 70 orang dari sakit mati terbunuh. Dengan kekalahan mereka itu, orang-orang muslim bisa mendapatkan harta yang banyak, senjata dan menawan para wanita. Inilah tahap-tahap sebagaimana yang disyaratkan dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa ansala junudan lam tarauha wa azzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu hai para mukminin di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 25 dan 26. Aksi pengejaran. Setelah pasukan musuh kalah telak dalam peperangan ini, sebagian di antara mereka lari ke Taif, sebagian lagi ke Nakhla, dan sebagian lagi ke Autos. Karena itu Nabi SAW mengirim ke sekumpulan orang yang dipimpin Abu Amir al-Ash'ari untuk melakukan pengejaran ke Autos. Kedua belah pihak terlibat dalam baku hantam peperangan selama beberapa saat di sana, dan akhirnya orang-orang musyrik dapat dikalahkan. Sekalipun dalam kesempatan itu Abu Amir al-Ash'ari gugur. Sementara sekelompok penunggang kuda dari pasukan muslimin lainnya melakukan pengejaran terhadap pelarian orang-orang musyrik yang menuju Nakhla. Duraid bin As-Simah dapat ditangkap dan dibunuh di sana oleh Rabi'ah bin Rufai. Mayoritas pelarian orang-orang musyrik menuju ke Taif. Nabi SAW sendiri yang melakukan pengejaran ke sana setelah menghimpun harta rampasan di Hunain. Harta rampasan yang diperoleh pasukan muslimin berupa 6.000 orang tawanan, 24.000 onta, 40.000 domba lebih, dan 4.000 okia perak. Rasulullah SAW memerintahkan agar semua tawanan dan harta rampasan itu dikumpulkan lalu disimpan sementara waktu di Ji'rana. Beliau menunjuk Mas'ud bin Amr Al-Ghifari sebagai penanggung jawabnya. Harta rampasan ini tidak dibagi kecuali sepulang dari perang Taif. Di antara para tawanan itu terdapat Asy-Syaimah binti Al-Haris As-Sa'diyah, saudari sesusuan Nabi SAW. Ketika wanita itu dibawa ke hadapan beliau, dia memperkenalkan dirinya dengan menunjukkan tanda tertentu. Karena itu beliau menghormati wanita itu, menghamparkan kainnya dan menyuruhnya duduk di atasnya. Selanjutnya beliau membebaskannya dan mengembalikan ke tengah kaumnya. Perang Taif. Peran ini pada hakikatnya merupakan perpanjangan dan kelanjutan dari perang Hunain, sebab mayoritas pelarian Hawazin dan Sakif masuk ke Taif bersama komandan tertinggi mereka, Malik bin Auf An-Nasri. Mereka bertahan di sana. Karena itu Rasulullah SAW beranjak ke Taif seusai dari Hunain dan setelah rampung mengumpulkan harta rampasan di Ji'rana. Khalid bin Walid berangkat lebih dahulu ke sana bersama 1.000 prajurit.
Kemudian Rasulullah SAW menyusul ke sana dengan melewati Nakhlah Al-Yamaniyah, Qarnul Manasil hingga tiba di Liyah. Di sana ada benteng milik Malik bin Auf. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan benteng tersebut. Beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Taif. Beliau berhenti tak jauh dari benteng mereka dan berkubu di sana. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengepung benteng tersebut. Pengepungan ini berjalan cukup lama. Dalam riwayat Muslim dari Anas, tempo pengepungan ini selama 40 hari. Tetapi menurut para penulis sejarah, tidak selama itu. Ada yang mengatakan 20 hari, yang lain mengatakan 18 hari, 15 hari, dan 10 hari lebih. Selama pengepungan itu terjadi serangan anak panah dan lontaran peluru-peluru batu. Pada awal pengepungan, orang-orang muslim mendapatkan serangan anak panah secara gencar. Cukup banyak orang muslim yang cedera dan ada 12 orang yang meninggal dunia. Hal ini memaksa mereka mengalihkan kubu ke tempat yang lebih tinggi, tepatnya di tempat didirikannya Masjid Taif saat ini. Mereka pun bermarkas di sana. Nabi SAW memasang manjanik ke arah penduduk Taif di dalam benteng dan melontarkan peluru-peluru batu hingga dapat merontokkan sebagian dinding benteng, dan beberapa prajurit muslim masuk ke dalam benteng lewat dinding yang sudah terlubang itu. Mereka masuk ke arah pagar benteng untuk membakarnya, tetapi musuh melontarkan besi yang sudah dibakar panas dan juga serangan anak panah ke arah orang-orang muslim yang masuk ke dalam benteng hingga dapat membunuh sebagian di antara mereka. Sebagai bagian dari siasat perang, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menebangi pohon anggur dan membakarnya. Karena cukup banyak pohon-pohon anggur yang ditebangi, pihak musuh dari pihak Taif memohon atas nama Allah dan hubungan kekerabatan agar penebangan itu dihentikan. Beliau mengabulkan permohonan mereka. Lalu beliau berseru, siapapun yang mau turun dari benteng dan datang ke sini maka dia bebas. Ada 20 orang yang turun dari benteng dan mendatangi pasukan muslimin. Di antara mereka ada yang dijuluki Abu Bakrah. Pekerjaannya memanjat dinding benteng Taif lalu menjulurkan kerekan bundar untuk mengambil air minum. Maka beliau menjulukinya Abu Bakrah, tukang kerek. Beliau membebaskannya dan setiap orang di antara mereka diserahkan kepada seorang muslim untuk diberi makanan. Setelah pengepungan berjalan sekian lama dan benteng tidak mudah ditaklukkan begitu saja, sementara musuh bisa bertahan di dalam benteng selama setahun, maka Rasulullah SAW meminta pendapat Naufal bin Muawiyah Ad-Dili. Dia berkata, mereka adalah rubah di dalam lubang. Jika engkau tetap mengepung mereka, maka mereka pun akan bertahan. Tapi jika engkau tinggalkan mereka, maka mereka pun tidak akan berbahaya. Pada saat itu beliau bermaksud hendak meninggalkan benteng dan pergi. Beliau memerintahkan Umar bin Al-Khattab untuk mengumumkan kepada orang-orang, insya Allah besok kita akan pergi. Tetapi mereka ada yang keberatan dengan rencana ini. Mereka berkata, masa kita pergi begitu saja dan tidak menaklukkannya? Kalau begitu serbulah mereka, sabda beliau. Tetapi justru serbuan yang mereka lakukan mengakibatkan banyak orang yang terluka, karena benteng musuh memang cukup kuat. Maka beliau bersabda, insya Allah besok kita akan pergi. Perintah ini justru membuat mereka merasa senang. Karena itu mereka pergi. Melihat hal ini, beliau hanya bisa tersenyum. Setelah mereka beranjak pergi, beliau bersabda, ucapkanlah, kami pasrah, bertaubat, menyembah dan kepada Rabb kami memuji. Ada yang berkata, ya Rasulullah, berdoalah bagi kemalangan sakit. Maka beliau bersabda, ya Allah, berilah petunjuk bagi penduduk sakit dan limpahilah mereka. Pembagian harta rampasan di Ji'ranah. Setelah menghentikan pengepungan terhadap Taif, Rasulullah SAW kembali ke Ji'ranah dan menetap di sana selama 10 hari. Selama itu beliau belum membagi harta rampasan dan menangguhkannya, dengan harapan ada utusan Hawazin yang datang kepada beliau untuk memohon amnesti agar mereka bisa mendapatkan kembali barang-barang milik mereka. Karena tidak ada yang datang, beliau mulai membagi harta rampasan agar para pemimpin kabilah dan pemuka Makkah tidak banyak bicara lagi.
Orang-orang yang baru masuk Islam dan hatinya masih lemah diberi bagian lebih dahulu dengan jumlah yang relatif lebih besar. Abu Sufyan bin Harb diberi 40 uqiyah dan 100 ekor onta. Itu pun dia masih meminta bagian untuk anaknya dengan berkata, bagaimana dengan anakku Yazid? Maka beliau memberi Yazid sejumlah itu pula. Abu Sufyan bertanya lagi, bagaimana dengan anakku Muawiyah? Maka beliau memberikannya sejumlah itu pula. Beliau memberikan 100 ekor onta kepada Hakim bin Hizam, tetapi dia masih meminta 100 ekor onta lagi, dan permintaannya ini pun dipenuhi. Sofwan bin Umayyah diberi 100 ekor onta, kemudian 100 ekor lagi, dan ditambah 100 ekor onta lagi. Begitulah yang disebutkan dalam As-Syifa. Al-Haris bin Kaladah diberi 100 ekor onta. Begitu pula beberapa orang lainnya yang termasuk dalam jajaran pemuka Quraisy dan kabilah lainnya. Selain mereka ada yang diberi 50 ekor onta, 4 ekor onta, hingga ada kabar yang tersebar bahwa Muhammad tidak akan takut miskin meskipun berapapun yang beliau berikan. Karena itu orang-orang Arab berbondong-bondong mengerumuni beliau untuk meminta harta, hingga beliau terdesak hingga sampai ke sebuah pohon dan mantel beliau terlepas. Beliau bersabda, wahai orang-orang, kembalikan mantelku, demi yang diriku ada di tangannya. Andaikan aku memiliki semua tanaman di Tihama, tentu aku akan memberikannya kepada kalian, hingga kalian tidak menyebut aku sebagai orang yang kikir, penakut dan pendusta. Kemudian beliau sendiri di samping onta milik beliau memegangi punuknya sambil memegang sebiji gandum. Beliau mengangkat biji gandum itu seraya bersabda, wahai semua orang, demi Allah, aku tidak lagi menyisakan harta rampasan kalian, termasuk pula sebiji gandum ini, kecuali seperlimanya, dan seperlimanya itu pun sudah diserahkan kepada kalian. Setelah memberikan bagian kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam dan hatinya masih lemah, Nabi SAW memanggil Zaid bin Sabit agar mendatangkan sisa harta rampasan dan mengumpulkan semua orang. Masing-masing orang mendapat bagian 4 ekor onta dan 40 domba. Jika dia seorang penunggang kuda, maka dia mendapat bagian 12 ekor onta dan 120 ekor domba. Pembagian ini didasarkan pada pertimbangan yang sangat matang dan bijaksana. Sebab di dunia ini banyak orang yang bisa dihela kepada kebenaran perutnya dan bukan dari akalnya, sebagaimana binatang yang bisa digiring karena ada seikat dedaunan yang disodorkan ke dekat mulutnya hingga dia masuk ke kandangnya dengan aman. Begitu pula manusia yang membutuhkan variasi bujukan untuk menyusupkan iman. Orang-orang Ansar meradang. Pada awal mulanya siasat beliau ini belum dipahami sebagian orang, sehingga muncul komentar macam-macam yang pada intinya memprotes kebijakan beliau ini. Orang-orang Ansar termasuk mereka yang tidak bisa menerima kebijakan beliau ini, karena mereka semua tidak menerima bagian dari harta rampasan Hunain. Padahal justru mereka lah yang lebih banyak dilibatkan saat terjadi krisis, bertempur bersama Rasulullah SAW hingga dapat membalikkan keadaan pasukan muslimin yang tadinya kocar-kacir menjadi menang secara telak, tetapi justru mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, setelah Rasulullah SAW membagi-bagikan bagian kepada orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah Arab, sementara orang-orang Ansar tidak mendapatkan pembagian itu sedikit pun, maka menyebar suara kasak-kusuk di antara mereka hingga ada yang berkata, demi Allah, Rasulullah SAW telah bertemu kaumnya sendiri. Lalu Sa'ad bin Ubadah masuk ke tempat beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, di dalam diri orang-orang Ansar itu ada perasaan yang mengganjal terhadap diri engkau, karena apa yang engkau lakukan dalam membagi harta rampasan itu. Engkau membagi-bagikannya kepada kaum engkau sendiri, dan engkau memberikan bagian yang amat besar kepada berbagai kabilah Arab, sementara orang-orang Ansar tidak mendapatkan apapun. Lalu maukah engkau menempatkan dirimu, wahai Sa'ad? Tanya beliau, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai pilihan lain melainkan harus bersama kaumku. Jawab Sa'ad, kalau begitu kumpulkan kaummu di kandang ini, sabda beliau. Sa'ad bin Ubadah mengumpulkan semua orang Ansar di kandang yang dimaksudkan. Ada beberapa muhajirin yang ikut datang,
namun mereka tidak diperkenankan masuk, dan hanya orang-orang Ansar saja yang boleh masuk. Ada kelompok muhajirin lainnya yang datang, tetapi mereka ditolak. Setelah semua orang Ansar berkumpul, Sa'ad bin Ubadah mengabarkannya kepada Nabi SAW, lalu beliau mendatangi mereka. Setelah memuji Allah dan mengagungkannya, beliau bersabda, "Wahai semua orang Ansar, ada suara kasakusuk yang sempat kudengar dari kalian, dan di dalam diri kalian ada perasaan yang mengganjal terhadap aku. Bukankah aku dulu datang sementara kalian dalam kesesatan, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian? Bukankah kalian dulu miskin, lalu Allah membuat kalian kaya, juga menyatukan hati kalian?" Mereka menjawab, "Begitulah Allah dan Rasulnya lebih murah hati dan lebih banyak karunia-Nya. Apa kalian tidak ingin memenuhi seruanku, wahai semua orang Ansar?" tanya beliau. Mereka berganti bertanya, "Dengan apa kami harus memenuhi seruanmu, wahai Rasulullah? Milik Allah dan Rasulnya lah anugerah dan karunia." Beliau bersabda, "Demi Allah, kalau kalian mau, sementara kalian bisa membenarkan dan dibenarkan, maka kalian bisa berkata, engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, namun justru kami membenarkan engkau dalam keadaan lemah, dan kamilah yang justru menolong engkau dalam keadaan terusir, dan justru kamilah yang memberikan tempat dalam keadaan papa, dan justru kamilah yang menampung engkau. Apakah di dalam hati kalian masih membersit harta keduniaan, yang dengan keduniaan itu aku hendak mengambil hati segolongan orang agar masuk Islam, sedangkan terhadap keislaman kalian aku sudah percaya? Wahai semua orang Ansar, apa kalian tidak berkenan di hati jika orang lain pergi membawa domba dan unta, sedangkan kalian kembali bersama Rasul Allah ke tempat tinggal kalian? Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau bukan karena hijrah, tentu aku termasuk orang-orang Ansar. Jika orang-orang menempuh suatu jalan di celah gunung, dan orang-orang Ansar menempuh suatu celah gunung yang lain, tentu aku memilih celah yang ditempuh orang-orang Ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak-anak orang Ansar, dan cucu orang-orang Ansar." Mereka pun menangis sesenggukan hingga jenggot mereka menjadi basah oleh air mata. Mereka berkata, "Kami ridho terhadap Rasulullah SAW dalam masa pembagian dan bagian." Setelah itu beliau kembali lagi ke tempat semula, dan mereka pun bubar. Kedatangan utusan Hawazin. Setelah seluruh harta rampasan selesai dibagi, beberapa orang utusan Hawazin datang untuk masuk Islam. Mereka ada 14 orang yang dipimpin Suhaib bin Surat. Di antara mereka ada pula paman beliau dari susuan, Abu Burqan. Mereka memohon agar beliau mengembalikan orang-orang Hawazin yang tertawan dan juga harta benda milik mereka. Mereka menguatkan harapan mereka ini dengan perkataan yang sangat menyentuh perasaan. Beliau bersabda, "Kalian sudah melihat apa yang ada di sini. Bagaimanapun juga aku paling suka perkataan yang jujur. Mana yang lebih kalian cintai, wanita dan anak-anak kalian ataukah harta benda kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak bisa menimbang seperti itu." Beliau bersabda, "Jika kalian selesai sholat zuhur nanti, berdirilah dan katakan, kami memohon kepada orang-orang mukmin lewat diri Rasulullah, dan kami memohon kepada Rasulullah lewat diri orang-orang mukmin agar beliau berkenan mengembalikan para tawanan kami." Maka seusai sholat zuhur, mereka berdiri dan berkata seperti itu. Beliau bersabda, "Yang menjadi bagianku dan bagian Bani Abdul Muthalib menjadi milik kalian kembali. Maka aku memohon kepada orang-orang yang lain untuk kepentingan kalian." Orang-orang Muhajirin dan Ansar berkata, "Milik kami adalah milik Rasulullah." Al-Aqra bin Habis berkata, "Aku dan Bani Yamin tidak akan menyerahkannya." Uyainah bin Hisan berkata, "Aku dan Bani Fasarah tidak akan menyerahkannya." Al-Abbas bin Mirdas berkata, "Aku dan Bani Sulaim tidak akan menyerahkannya." Tetapi Bani Sulaim menyahut, "Milik kami adalah milik Rasulullah SAW." "Kalian membuatku tidak percaya," jawab Al-Abbas bin Mirdas. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya mereka telah datang sebagai orang-orang yang menyatakan untuk masuk Islam.
Aku juga sudah menangguhkan para tawanan mereka serta memberikan pilihan. Namun mereka tidak ingin melepaskan anak-anak dan wanita mereka. Maka barang siapa di sisinya ada salah seorang di antara mereka, lalu dia berkenan mengembalikannya, maka lebih baik dia melakukannya. Dan barang siapa yang menahannya, maka hendaklah dia mengembalikannya kepada mereka, dan dia akan mendapat tebusan seperti yang ditentukan Allah dari masing-masing bagian yang diperolehnya. Orang-orang berkata, Rasulullah SAW telah memanjakan kita. Beliau bersabda, kami tidak tahu siapa yang ridho dan siapa yang tidak ridho dengan keputusan ini di antara kalian. Karena itu kembalilah kalian lalu laporkan kepada kami apa yang kalian ketahui tentang urusan kalian. Akhirnya mereka mengembalikan seluruh wanita dan anak-anak yang menjadi tawanan yang sebelumnya sudah dibagi-bagikan. Tak seorang pun yang menahan para tawanan tersebut kecuali Uyainah bin Hisn. Dia menolak mengembalikan seorang tawanan wanita yang sudah tua renta, tetapi kemudian dia pun mengembalikannya. Beliau memberikan kain model Kiptiyah kepada tawanan itu, melaksanakan umroh lalu kembali ke Madinah. Seusai membagi harta rampasan di Ji'rana, Rasulullah SAW bertalbiyah dari tempat itu dengan niat melaksanakan umroh. Maka beliau pergi menuju Makkah untuk melaksanakan umroh. Setelah selesai melaksanakan umroh beliau kembali lagi ke Madinah dan menunjuk Attab bin Usaid sebagai wakil beliau di Makkah. Keberangkatan beliau ke Madinah ini 6 hari sebelum habisnya bulan Zulhijjah tahun 8 Hijrah. Menurut Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali berkata, demi Allah betapa panjang waktu yang membentang antara saat-saat kemenangan yang dianugerahkan Allah ini dan permulaan kedatangan ke negeri ini, Madinah, semenjak 8 tahun sebelumnya. Sebelum itu beliau datang sebagai orang usiran untuk mencari keamanan. Beliau datang sebagai orang asing dan juga kesepian mencari tempat berlindung. Penduduknya sangat menghormati kedatangan beliau, melindungi dan mengulurkan pertolongan, mengikuti petunjuk yang diturunkan kepada beliau, rela menghadang serangan pihak lain. Saat 8 tahun yang lalu beliau masuk ke sana dalam keadaan takut dan berhijrah. Kini mereka menerima kedatangan beliau sekali lagi. Sekalipun Makkah sudah dapat ditaklukkan, kesombongan dan kejahilian sudah tunduk kepada beliau untuk memuliakan dengan Islam, dan segala kesalahan yang mereka lampaui diampuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang sabar. Quran surah Yusuf ayat 90. Demikian Sobat Al-Haqq TV, penyampaian materi Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bagian yang ke-43 dengan judul tahapan kedua, tahapan ketiga, dan perang Hunain. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.